Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi ini adalah minggu kedua kita melaksanakan ibadah secara online melalui YouTube, mengikuti anjuran dari pemerintah supaya kita melakukan ibadah dari rumah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami dari gereja mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan, baik ketika kita ada di rumah ataupun ketika kita bepergian. Dan pagi hari ini, mari kita akan masuk di dalam ibadah. Kita akan menaikkan satu pujian. Kita percaya bahwa Allah kita sungguh besar. Dia besar, Dia ajaib, dan Dia sanggup untuk melakukan segala perkara. Mari kita akan menaikkan pujian besar Allahku. Sungguh Engkau besar Tuhan, sungguh Engkau ajaib Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dan layak disembah. Haleluya. Kemuliaan Raja dalam kemuliaan, bumi bersuka, Dia datang dalam kegelapanku sinar, umatnya bersujud mendengar suaranya, kemegahan Raja, kemuliaan Raja. Mari semuanya, dalam kemuliaan, bumi bersuka, bumi bersuka, Dia datang dalam terang, kegelapan pun sinar, kegelapan pun sinar, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, besar Allahku, yang besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, kemegahan Raja, kemegahan Raja. Mari kita datang kepadanya, mengangkat semua penyembahan kita kepada Kristus. Bersuka, bumi bersuka, Dia datang dalam terang, kegelapan pun sinar, kegelapan pun sinar, umatnya bersujud mendengar suaranya. Bersama-sama katakan, besar Allahku, semua Dia ketika besar Allahku, selamanya besar
ajaib Tuhanku, besar Allah, besar Allahku, selangkah besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tunduk kepala, kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan pada minggu pagi hari ini ya Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami masuk di dalam persekutuan ini, masuk di dalam ibadah ini ya Bapa. Kami yakin, kami percaya Engkau hadir, Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian kami ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang menyukai setiap puji-pujian yang dinaikkan oleh umat-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan pada ibadah pagi hari ini Engkau hadir, Engkau bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan lebih lagi ya Bapa, Engkau memakai kami semuanya ya Tuhan untuk bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati firman-Mu, menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau pimpin kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan menaikkan pujian, kita bersukacita karena Allah kita, Tuhan kita berjanji kepada kita bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan selalu ada bersama kita, menyertai kita di dalam setiap langkah kita. Oleh karena itu, kita mau berdiri di atas janji penebus kita, berdiri di atas janji Tuhan Yesus Kristus. Kita akan pujikan nyanyian pujian, berdiri atas janji penebus. Mari semuanya bersukacita, kita bertepuk tangan, kita berikan senyum dan wajah yang gembira saat kita menaikkan pujian ini. Mari bersama-sama berdiri atas janji rajaku, puji syukur bagi Kristus ku sembah. Sepanjang abad bergema nyanyianku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Berdiri atas janji penebus, di atas janji yang teguh,
Walau topan rimbang ragu berderu, firman Allah sumber kemenanganku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Berdiri atas janji penebus. Kaum pria, ku berdiri atas janji Tuhanku, kasih kekal selama-lamanya. Sabdanya bagai senjata yang ampuh, yakin akan janji penebus. Bersama-sama. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Kaum wanita, berdiri atas janji yang kukuh, ku dengar suara rohnya yang merdu, ku bersandar pada juru selamatku, yakin akan janji bersama-sama. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Berdiri atas janji penebus. Haleluya. Luar biasa. Agak ngos-ngosan ya, tapi kita percaya kita ada di dalam sukacita yang dari Tuhan. Oleh karena itu, hati yang gembira Bapak Ibu adalah obat. Oleh karena itu, di dalam segala sesuatu jangan bersedih, karena kita memiliki janji yang penebus kita berikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan mempersiapkan diri kita masing-masing. Kali ini kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Andri Kartika Nugroho. Kita akan menaikkan pujian Kau yang terindah. Allah
yang membuat Tuhan yang seperti Engkau, besar kuasa dan kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang sejam kepadaku, sebab Kau yang Allahku. Tinggikan namamu selalu, tiada ujung aku teguh. Tuhan Rajaku, sebab Kau yang Allahku. Tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami selama ini. Dan saat ini Tuhan, bersama dengan keluarga kami rindu untuk beribadah, memuji memuliakan Kau, dan kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan belajar kembali melanjutkan pelajaran kita minggu lalu yang diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 21. Silakan Bapak Ibu boleh membuka kembali firman Tuhannya, kitabnya dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 21. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, minggu kemarin kita sudah belajar bersama-sama bagaimana diskusi antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus, di mana pada saat diskusi disitulah terjadi pengajaran yang diberikan oleh Yesus kepada Nikodemus. Saya ingin mengulang kembali kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu boleh mengingat kembali hal-hal pengajaran yang diberikan Tuhan kepada Nikodemus pada minggu yang kemarin. Yang pertama, Tuhan mengajarkan bahwa gelar kesalehan, ketaatan, dan ketaatan dalam menjalankan agama yang dilakukan oleh Nikodemus itu tidak bisa menyelamatkannya. Apa yang selama ini menjadi sebuah kebanggaan bagi dirinya sebagai keturunan Farisi, bagi orang yang sudah taat dalam menjalani ibadah, orang yang sudah ahli dalam Taurat, rupanya melalui pengajaran malam itu Tuhan mengajarkan bahwa apa yang telah dia lakukan selama ini tidak bisa membuat dia masuk dalam kerajaan Allah atau tidak bisa diselamatkan. Yang kedua,
Tuhan tidak hanya menegur saja, tetapi rupanya Tuhan juga mengajarkan di sini bahwa kalau dia ingin selamat atau bisa masuk dalam kerajaan Allah, diperlukan pembaruan hidup. Ya, diperlukan pembaruan hidup dengan dilahirkan kembali dari air dan roh. Yang dimana yang dimaksud oleh Tuhan dengan dilahirkan kembali di sini ialah bukan lahir secara jasmani seperti yang dibayangkan oleh Nikodemus, tetapi dilahirkan kembali ini adalah sebuah pertobatan, proses pertobatan, dan dia mengakui bahwa dirinya adalah orang yang berdosa, kemudian dibaptiskan secara baptisan air, diselamkan. Ini melambangkan bahwa hidup yang lama dikuburkan, kemudian dia dibangkitkan kembali dengan kehidupan yang baru. Dan selanjutnya tidak hanya sampai di situ saja, tapi juga mempersilahkan Roh Kudus untuk hadir di dalam hatinya. Hal yang ketiga, hal-hal duniawi menutup mata rohani Nikodemus untuk mengerti siapa Yesus. Rupanya sudah berkali-kali Tuhan mengajar dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Nikodemus karena dia merasa sebagai seorang guru, pemimpin agama, keturunan Farisi yang melihat bahwa itu sudah menjadi sesuatu yang sempurna bagi dirinya. Ini menutup dirinya untuk mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Padahal kehadiran Tuhan atau kehadiran Sang Mesias sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama ribuan tahun yang lalu. Maka dari itu Tuhan menegur karena masih ada yang dia banggakan, dia tidak mengandalkan Roh Kudus, maka dia tidak bisa mengenal Tuhan Yesus secara rohani. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, pada hari ini, pagi ini kita akan melanjutkan pengajaran penting yang Tuhan berikan kepada Nikodemus dalam diskusinya pada malam itu. Yang keempat ialah apa yang diajarkan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa keselamatan hanya ada pada dirinya. Keselamatan hanya ada pada dirinya. Mari kita baca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, pengajaran yang keempat yang Tuhan berikan kepada Nikodemus ini ialah Nikodemus, maksud saya Tuhan Yesus ingin mengajarkan, Tuhan Yesus ingin supaya Nikodemus mengerti bahwa yang bisa menyelamatkan dirinya dari dosa-dosanya itu bukan karena perbuatannya, bukan karena amal baiknya, bukan karena apa yang telah dia lakukan dalam mentaati hukum Taurat, tetapi ialah di mana dia mengatakan Allah sendiri yang bisa menyelamatkan. Dan dia mengatakan bahwa Allah itu sudah turun ke dunia. Tuhan sudah turun ke dunia. Yang bisa menyelamatkan manusia itu adalah Dia yang dari surga itu sendiri, yang saat ini berada di depannya, yang telah menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Dan Tuhan mengatakan bahwa Dia mengibaratkan seperti gambaran bagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun, di mana saat itu bangsa Israel semua pada ditakut oleh ular yang berbisa, yang mematikan, dan mereka bisa hidup kalau mereka memandang ular, patung ular yang
diangkat oleh Musa. Ini sebuah perlambang bahwa hanya melalui Tuhan Yesus saja. Tuhan mengatakan bahwa setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Anak manusia harus ditinggikan. Kata anak manusia sudah berkali-kali disampaikan oleh Yohanes di awal dia berkhotbah. Dan seharusnya Nikodemus mengerti hal ini. Tuhan ingin betul-betul mengajarkan bahwa yang bisa menyelamatkan bukan amal baikmu, bukan kekayaanmu, bukan kepandaianmu, bukan kedudukanmu, tetapi nama Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya, Tuhan mengatakan, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang dicari oleh semua orang, begitu juga oleh Nikodemus, sehingga Tuhan menekankan hal ini sangat penting, bahwa mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu sangat penting dalam hidupnya. Tidak hanya selain melakukan kebenaran firman Tuhan saja, tetapi juga mempercayainya dengan sungguh-sungguh dan melakukannya. Kemudian pengajaran yang kelima, Tuhan di sini mengatakan bahwa orang yang tidak mau percaya sudah ada dalam penghukuman. Orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus sudah ada dalam penghukuman. Mari kita lihat dari ayat 17 sampai dengan 18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab dia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, di sini lebih dijelaskan lagi oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Aku sudah memberitahu kamu bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Dia. Tapi kalau kamu tidak percaya, maka kamu sudah memilih untuk dalam penghukuman. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, Tuhan hadir pada saat datang ke dunia pada awal yang pertama ini adalah tujuannya bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan memberikan kesempatan kepada seluruh umat manusia. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua, kepada saudara-saudara kita. Dan Tuhan memberitakan bahwa keselamatan hanya ada pada dirinya. Dan orang yang tidak mau percaya, berarti dia sudah mengambil keputusan berada dalam penghukuman. Hal ini Tuhan ajarkan kepada Nikodemus, supaya Nikodemus sadar bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah salah. Dan dia harus mengambil keputusan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, supaya tidak masuk dalam penghukuman. Dan yang terakhir atau yang keenam pengajaran Tuhan ialah Tuhan mengajarkan di sini bahwa natur manusia suka pada tindakan kejahatan. Natur manusia, alamiah manusia itu suka atau cenderung kepada tindakan kejahatan. Mari kita baca dari ayat 19 sampai 21. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, di sini Tuhan tidak hanya mengajarkan saja kepada Nikodemus memberikan pengertian, tetapi juga menegur kepada Nikodemus secara khusus dan secara umum kepada para ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang Farisi, kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi, yang dimana mereka
lebih cenderung mencari-cari kesalahan. Ya memang dari sisi ibadah mereka taat, tapi ketika mereka melihat bagaimana Tuhan mengajar, Tuhan menegur mereka, mereka tidak mau ditegur. Mereka justru marah, mereka justru ingin mencari kesalahan Tuhan. Mereka ingin supaya bagaimana caranya bisa memberikan hukuman atau membuang atau bahkan membunuh Tuhan Yesus. Nah, di sini Tuhan mengatakan bahwa manusia itu lebih senang dengan kegelapan, perbuatan-perbuatan jahat. Karena kalau dia datang pada terang, kejahatannya akan terlihat semua. Apa yang telah dilakukannya itu kelihatan semua. Makanya mereka tidak suka dengan Tuhan Yesus. Tetapi di ayat 21 Tuhan menguatkan Nikodemus bahwa apa yang telah dia lakukan hari itu, malam itu adalah sesuatu yang benar. Ketika dia sudah melihat bagaimana pengajaran Tuhan, ketika dia melihat bagaimana Allah memakai Yesus begitu luar biasa dengan mukjizat-mukjizatnya, dia tidak hanya melihat saja, mendengar saja, kemudian dia tidak mau menerima atau mengabaikan, kemudian pergi bahkan mencari sesuatu untuk bisa mencari kesalahan Tuhan. Tapi rupanya malam itu dia datang, Roh Kudus menggerakkan dia. Malam itu dia datang kepada Tuhan untuk mencari kebenaran tentang siapa Yesus. Mencari kebenaran tentang siapa Yesus. Sehingga Tuhan mengatakan barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Di sini Tuhan membenarkan tindakan Nikodemus datang kepada Tuhan. Bertanya, dia yang lebih mengenal siapa Tuhan. Kalau tindakan itu benar, datang kepada Tuhan supaya kamu lebih mengerti bahwa apa yang telah kamu lakukan semuanya ini kamu lakukan di dalam Allah. Bukan karena kamu ingin mendapatkan pujian dunia ini. Nah, kalau dikasih di dalam Tuhan, begitu juga dalam kehidupan kita. Terkadang seringkali kita sering melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan. Kita cenderung untuk senang berbuat dosa. Tuhan tahu sifat manusia itu. Maka dari itu, bagaimana caranya supaya kita tidak jatuh lagi di dalam dosa? Mendekat Tuhan. Bapak Ibu Saudara adalah orang yang sudah percaya, orang yang sudah ditebus dosa-dosanya. Tetapi untuk menjalani hidup ini kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kebaikan yang kita lakukan, tidak bisa. Iblis akan berusaha terus untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, di mana dengan berbagai macam cara agar anak-anak Tuhan itu jatuh. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Mendekatkan diri kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengikuti persekutuan agar iman kita semakin dikuatkan, dibaharui dan kita semakin mengenal akan Allah, kehendak Allah di dalam hidup kita. Pandemi COVID-19 ini membuat kita tidak bisa datang beribadah lagi seperti dulu. Gelombang 2 ini lebih mengerikan lagi. Tuhan ingin anak-anak Tuhan betul-betul mendekat kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, melalui keluarga demi keluarga, membangun misbah keluarga kembali, mendekatkan diri kepada Tuhan kembali. Tuhan ingin melalui pandemi ini kita bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa memperbaiki, kita bisa memohon ampun kepada Tuhan, dan kita bisa bersungguh-sungguh beribadah. Mari, kesempatan saat ini kita yang tidak bisa beribadah, berkumpul, bertemu saudara kita di gedung gereja, kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi bukan berarti Allah tidak hadir. Allah hadir saat 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan.
Tuhan hadir dalam setiap keluarga kita. Tuhan hadir dalam setiap pertemuan kita, baik itu melalui Zoom maupun melalui YouTube yang kita ikuti. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, firman Tuhan pada siang hari ini, pada pagi hari ini boleh kami dengarkan dan kami boleh mengerti akan pengajaran Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui Nikodemus, di mana Tuhan mengajarkan bahwa keselamatan hanya ada padamu, tidak ada dalam nama yang lainnya di dunia ini. Dan Tuhan juga menegur kami bahwa orang yang tidak percaya dengan kesungguhan sudah ada di dalam perhubungan. Tuhan, kami sadar mengatur kami sebagai manusia, kami cenderung berbuat dosa. Mohon pertolongan ya Bapak. Biarlah melalui persekutuan online yang saat ini boleh kami ikuti akan semakin menguatkan kehidupan kerohanian kami. Kami rindu Tuhan membangun kehidupan kerohanian kami masing-masing. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk persembahan perpuluhan yang telah kami kumpulkan melalui transfer rekening gereja. Tuhan akan terus menolong, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah memberi. Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan juga berkati, kuduskan persembahan perpuluhan ini dapat menjadi berguna bagi keperluan pelayanan di gereja baptis. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Menyerahkan secara khusus para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai dengan daerah. Tuhan akan terus menolong mereka, memberikan hikmat kepada mereka. Tuhan memberkati keluarganya, kesehatannya Tuhan berkati. Kami menyerahkan juga untuk saat ini usaha pemerintah dalam memutus rantai penularan COVID-19 dalam melalui PPKM yang telah diterapkan akan bisa berjalan dengan baik. Kami menyerahkan juga untuk tenaga-tenaga medis yang saat ini sedang berjuang menolong setiap pasien yang terpapar COVID-19. Tuhan akan memberkati mereka dan kekuatan semangat kepada mereka yang Bapak. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang lansia yang tidak bisa beribadah. Tuhan menolong memberkati mereka supaya tetap setia kepada Engkau yang Bapa. Imannya tetap dikuatkan, diberikan kesehatan yang luar biasa. Begitu juga menyerahkan anak-anak kami yang menjalani pendidikan secara daring. Tuhan akan terus memberkati anak-anak kami. Tuhan juga memberikan semangat kepada mereka, kesehatan yang luar biasa. Begitu juga para orang tua, Tuhan akan terus berkati ya Bapak, supaya para orang tua ini dapat membimbing, menolong anak-anak mereka dalam belajar. Kami berdoa untuk jemaat kami yang ada di Bungkol Putih. Tuhan akan memberkati dalam kehidupan jemaat di sana, kesehatannya Tuhan memberkati, kebutuhan sehari-hari Tuhan memberkati. Tuhan, kami menyerahkan untuk saat ini, baik gereja baptis Bungkol maupun Bungkol tidak bisa beribadah secara offline, tapi kiranya Tuhan akan terus menolong setiap jemaat ini untuk tetap bertumbuh dalam imannya. Tuhan Yesus, kami menyerahkan gabungan Gereja Baptis Indonesia yang saat ini kami menyerahkan para pemimpin dari pusat maupun daerah. Tuhan memberkati para pemimpin kami, Tuhan menolong mereka, memberkati kesehatannya, Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya, begitu juga di ladang pelayanannya Tuhan berkati. Kami menyerahkan tiap lembaga-lembaga baptis yang ada, baik itu rumah sakit baptis, seminari teologi baptis, sekolah tinggi desain baptis, lembaga literatur baptis, lembaga pertanian baptis. Memberkati lembaga-lembaga ini dapat berfungsi di masa-masa saat ini untuk menjadi berkat bagi seluruh umat manusia di Indonesia ini. Kami menyerahkan persiapan MUBES yang akan dilakukan secara daring di bulan Agustus nanti. Tuhan memberkati jaringan internet yang dilakukannya, memberkati acara demi acara, para panitia, begitu juga peserta yang boleh mengikutinya secara daring. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hamba Tuhan yang saat ini sedang sakit, yang dimana mereka harus berjuang dengan penyakitnya. Tuhan akan terus menolong, memberkati, menyertai, dan Tuhan akan berikan kesembuhan
adalah kerinduan kami Bapak, dan kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang mengalami kekosongan hamba Tuhan. Tuhan akan terus berkati gereja-gereja ini. Tuhan akan kirimkan hamba Tuhan yang siap melayani belajar ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa syafaat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan boleh menjawab setiap doa kami. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, angkatlah tangan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati, memulihkan dan menguatkan engkau yang sakit. Tuhan memberkati setiap usaha-usaha, pekerjaan dan studi. Tuhan juga memberkati keluargamu dan kemanapun engkau pergi. Ulanglah untuk menjadi dekat bagi orang-orang sekitar dengan membawa damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian